Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Lewis Channel ya teman-teman. Selamat sore dan selamat beristirahat ya teman-teman. Dan semoga dimanapun teman-teman berada selalu sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya sedang berada di sawah ya. Dan hari ini saya sedang berada di garapan saya sendiri, sedang menengok tanaman padi logawa saya ya teman-teman. Dan untuk usia tanaman saya ini sudah 99 hari ya teman-teman. Dan sudah mulai menguning. Alhamdulillah, bentar lagi panen. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang apa kekurangan dan keuntungannya menanam padi logawa ya teman-teman. Dan ini menurut pengalaman saya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya ya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk yang pertama saya ingin membahas tentang kekurangannya dulu ya teman-teman. Oke, untuk kekurangannya menanam padi logawa, yaitu umurnya cukup lama ya. Dan untuk nasinya juga perah ya teman-teman, itu kekurangannya ya. Terus ada juga harganya ya teman-teman. Harganya juga lebih murah ya dari padi yang lain ya teman-teman. Yaitu kekurangannya ya, nasinya perah, umurnya lama, dan lumayan disukai pereng ya teman-teman padi logawa ini ya. Itu menurut pengalaman saya teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman, kekurangannya menanam padi logawa ya. Nasinya perak, harganya jauh lebih rendah dari yang lain, umurnya lama ya teman-teman, dan sedikit sedikit disukai hama pereng ya teman-teman padi jenis logawa ini ya. Ini tanaman padi saya teman-teman, umurnya sudah 99 hari ya. Padi logawa saya teman-teman, umurnya sudah 99 hari, sudah mulai menguning ya. Dan mungkin hanya itu ya sepengetahuan saya untuk kekurangannya menanam padi logawa ya teman-teman. Dan yang kedua saya ingin membahas apa kelebihan dan keuntungannya menanam padi logawa ya teman-teman. Ya oke teman-teman, kelebihan dan keuntungannya menanam padi logawa itu menurut pengalaman saya yaitu hasilnya ya teman-teman, hasilnya tonase lebih tinggi ya dibandingkan padi jenis yang lain. Bisa selisih sampai 1,5 ton ya untuk per satu baunya ya teman-teman. Jadi meskipun harganya lebih murah daripada padi yang lain, tapi menang di hasil tonasenya ya teman-teman. Bisa karena lebih hasilnya lebih tinggi dari padi yang lain ya teman-teman. Untuk per satu baunya ya bisa selisih sampai 1,5 ton. Dan untuk kelebihan yang selanjutnya yaitu sedikit tahan rebah ya teman-teman padi logawa ini ya. Dan ini menurut saya sangat cocok ditanam di lahan yang ceblungan ya teman-teman, ceblungan atau tempat yang cukup berair lah ya. Dan menurut saya ini sangat rekomen ya untuk para petani penggarap seperti saya teman-teman yang mengandalkan lahan sewa ya. Ini cukup menjanjikan lah karena hasil tonasenya itu lebih tinggi ya daripada jenis padi seperti cerang atau 32 ya teman-teman. Kalau untuk cerang kan per satu baunya paling tinggi itu 5 ton ya teman-teman per bau. Nah kalau jenis logawa ini bisa 7 ton ya per baunya teman-teman. Jadi bisa selisih sampai 2 ton ya untuk per baunya.
Itu menurut pengalaman saya teman-teman, karena saya sudah pernah menanam seluas lahan 1 bau ya teman-teman. Itu pernah tembus sampai 7 ton ya untuk per 1 baunya teman-teman. Dan meskipun harganya jauh lebih rendah dari padi jenis Cerang atau 32, tapi menang di hasil tonasenya teman-teman. Jadi ya lebih tinggi lah untuk keuntungannya teman-teman. Dan itu menurut pengalaman saya teman-teman yang sudah pernah menanam padi lokal ini ya. Dan ini sangat cocok dan sangat rekomen untuk para petani pemula seperti saya yang mengandalkan lahan sewa ya teman-teman. Jadi ya itulah ya teman-teman, sedikit pengalaman dari saya teman-teman, tentang kekurangan dan kelebihannya menanam padi lokal ya teman-teman. Untuk kekurangannya yaitu padinya nasinya perak, harganya jauh lebih murah ya, dan sedikit disukai sama orang. Tapi untuk kelebihannya yaitu kelebihan dan keuntungannya yaitu meskipun harganya lebih murah, tapi hasil tonasenya lebih tinggi ya teman-teman dari padi IR yang lain ya. Jadi itu untuk menurut saya sangat rekomen lah untuk para petani penggarap yang mengandalkan lahan sewa seperti saya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah selalu mendukung channel saya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya semakin semangat untuk membuat video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Salam satu hobi, salam satu lumpur, salam petani pemula, dan salam YouTuber pemula seperti saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.